I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 1B reguler. Di sini kami akan menampilkan video kerangka anatomi tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Safa Kristina Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi kerangka kepala. Yang pertama yaitu tulang frontal. Tulang frontal bisa disebut dengan tulang dahi. Fungsi utama tulang ini adalah untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang sphenoid disebut dengan tulang baji. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang ethmoid adalah salah satu tulang paling kompleks yang terletak di antara kedua mata. Yang keempat, tulang nasal disebut dengan tulang hidung. Tulang hidung berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kantur hidung manusia. Yang kelima, tulang takiman terletak di rongga mata dengan bentuk persegi panjang. Fungsinya adalah sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Yang keenam, tulang zigomatik merupakan pembentuk tulang pipi. Tulang ini melekat dengan tulang frontal, temporal, sphenoid, dan rahang atas. Yang ketujuh, tulang maxilla adalah tulang rahang atas pada manusia. Tulang ini berfungsi dalam menyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. Yang ke-8, tulang parietal merupakan sepasang tulang pipih yang terletak di kedua sisi kepala, tepatnya di belakang tulang depan. Yang ke-9 yaitu tulang occiput adalah tulang pipih berbentuk trapesium yang terletak di bagian tengkorak paling belakang. Yang ke-10, tulang temporal disebut dengan tulang pelipis. Tulang temporal juga berjumlah 2 masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Yang terakhir yaitu tulang rahang. Bahasa latinnya mandibula adalah sebuah tulang yang ditemukan di semua vertebrata yang berahang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sanya Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang belakang. Tulang belakang atau juga disebut dengan tulang punggung atau vertebra adalah serangkaian tulang-tulang kecil yang tersusun mulai dari dasar tengkorak hingga panggul. Yang pertama ada tulang belakang leher atau cervical, berfungsi untuk menopang kepala dan leher serta mendukung gerakan kepala seperti memutar, mengangguk, memiringkan kepala. Struktur ini berada di antara belakang leher dan di bawah otak. Yang kedua ada rangka dada atau torak. Rangka dada atau torak ini tersusun dari tulang dan tulang rawan torak berupa sebuah rongga berbentuk kerucut. Dan yang ketiga ada tulang punggung. Tulang punggung atau lumbar terbentuk dari 5 tulang kecil, yaitu L1 sampai L5. Lumbar berfungsi menopang area atas dan terhubung ke bagian punggung. Tulang-tulang ini menjadi titik melekatnya banyak otot dan ligamen, organ-organ pencernaan, serta memberikan stabilitas bagi punggung dan tulang belakang untuk bergerak. Dan yang keempat ada sacrum atau sakrum, terdiri dari ilmu tulang belakang yang menyatu dan berbentuk seperti segitiga. Fungsinya adalah membantu menopang dan melindungi organ-organ reproduksi dan sistem urinaria. Yang kelima ada nama lain tulang ekor manusia atau fungsi tulang ekor penting dalam memberikan kenyamanan saat kamu berdiri atau duduk. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk. Dalam anatomi, tulang rusuk atau tulang iga atau bahasa latinnya costae adalah tulang panjang yang melengkung membentuk rongga rusuk yang melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Pada manusia, baik pria dan wanita, memiliki 24 tulang rusuk atau 12 pasang. Tulang rusuk sejatinya memiliki 7 pasang. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Adapun tulang hulu yang berfungsi menjadi tempat melekatnya tulang rusuk dan tulang badan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot, dan terakhir tulang pedang-pedangan berfungsi sebagai penyumbang pertumbuhan tulang rusuk sejati.
Perkenalkan, nama saya Rinda Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang dada. Sternum atau biasa disebut dengan tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Sternum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Manebrium merupakan bagian tulang yang terletak paling atas dan melebar. Yang kedua, tubuh atau mesesternum merupakan bagian panjang dan rata yang mendominasi keseluruhan tulang dada dan berada di antara manubrium serta sipisternum. Yang ketiga, sipoid proses atau sipisternum, yaitu titik kecil di ujung sternum. Fungsi dari sternum ini sendiri yaitu 1. Menjaga organ dalam dada, yang kedua merekat tulang dengan otot, yang ketiga pembentukan kerangka, yang keempat membantu pernapasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkaran bahu. Lingkaran bahu ada 4, yaitu 1. Tulang selangka atau clavicula. Fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar dapat bergerak secara leluasa. Yang kedua, tulang belikat atau scapula. Fungsi tulang ini membantu pergerakan korset dan otot-otot di dada agar mampu ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, tulang humerus. Fungsi tulang ini untuk membuat berbagai gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi bahu dan sendi siku. Yang keempat, tulang dada atau sternum. Tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada dan berbentuk pipi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang lengan atau argones. Yang pertama ada humerus, adalah salah satu tulang di lengan atas. Tulang ini dapat ditentukan di antara siku dan bahu. Fungsinya untuk membuat berbagai gerakan yang bisa dilakukan oleh sendi bahu dan sendi siku-siku. Yang kedua ada tulang radius atau pengumpil, adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku lengan tangan di sisi ibu jari. Terletak di sisi lateral tulang hasta atau tulang ulna. Badan tulang pengumpil semakin ke bawah semakin membesar, yang akan membentuk persendian pergelangan tangan. Dan yang ketiga ada tulang hasta, memiliki berbagai dan peran penting dalam mendukung pergerakan lengan bawah, termasuk mendukung persendian siku hingga membantu mengangkat tangan, melakukan gerakan memutar, sehingga gangguan atau kerusakan yang terjadi pada tulang hastan ini dapat menyebabkan seseorang kesulitan mengungsikan tangannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah sekumpulan tulang yang terdiri dari 2 tulang pada lengan bawah, yaitu tulang radius dan tulang ulna, serta tulang metakarpal yang berada di telapak tangan. Terdapat 5 tulang, yaitu yang pertama tulang falang, berperan dalam gerakan serta fleksibilitas jari-jari dan seluruh tangan. Yang selanjutnya ada tulang metakarpal, berperan dalam mendukung berbagai gerakan tangan. Selanjutnya ada tulang karpal, berperan sebagai penghubung antara tulang lengan bawah dan tulang jari tangan. Selanjutnya ada ulna, membantu pergelangan tangan agar dapat berputar. Dan terakhir ada radius yang mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Di jari-jari tangan juga terdapat 3 bagian, yaitu distal falang, medial falang, dan proximal falang. Selanjutnya yaitu tulang pinggul. Tulang pinggul jumlahnya ada 2 di bagian sebelah kiri dan kanan, lalu menyatu di bagian tengah dan membentuk area panggul yang disebut sebagai pelvic girdle alias tulang gelang panggul. Tulang pinggul terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, ilium merupakan bagian terbesar dari tulang pinggul, bentuknya lebar seperti kipas dan melengkung. Yang kedua yaitu pubis, adalah bagian tulang pinggung yang terletak paling depan, posisinya dekat dengan organ kelamin dan berjumlah 2 buah yang disebut symphysis dan symphysis pubis. Pubis sangat kuat namun bisa longgar saat persalinan karena merupakan jarum lahir bayi. Yang ketiga yaitu ischium, adalah tulang yang menopang berat badan Anda saat duduk sehingga sering disebut tulang duduk. Posisinya berada di bawah ilium dan di samping pubis.
Selanjutnya, tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki merupakan sendi yang menghubungkan tulang tangkai bawah dengan tulang kaki. Di sini, tulang pergelangan kaki berfungsi memberikan gerakan tubuh bagian bawah. Ada 3 bagian pergelangan kaki, yaitu hindfoot atau kaki belakang. Hindfoot terdiri dari talus dan calcaneus, 2 dari 7 tulang tarsal. Selanjutnya ada midfoot atau kaki tengah yang terdiri dari 5 tulang tarsal, yaitu navicular, cuboid, medial, middle, dan lateral cuneiform. Dan terakhir ada forefoot atau kaki depan. Ini terdiri dari tulang metatarsal, phalanges atau jari kaki, dan sesamoid. Pada pergelangan kaki terdapat 3 bagian tulang, yaitu tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, dan terakhir ada talus sebagai dasarnya.